Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini, di bulan yang suci ini, saya akan membahas tentang riba. Dalam Islam, riba hukumnya tidak diperbolehkan atau diharamkan. Karena praktik riba ini sama saja dengan mengambil harta tambahan dari orang lain. Tambahan harta tersebut tidak hanya dari pinjam-meminjam, tetapi ada juga dari jual beli. Transaksi yang menguntungkan satu pihak dan transaksi yang lainnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu perbuatan batil. Praktik riba di sini juga tidak diperbolehkan karena riba juga dapat membebani orang yang dalam kesulitan, padahal dalam Islam mengajarkan bahwa untuk tidak membebani sesama umat manusia atau sesama umat muslimnya. Islam juga mengajarkan bahwa sesuatu yang didapatkan dengan tidak sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran Allah Subhanahu wa taala maupun ajaran dari Nabi Muhammad SAW, maka itu dinyatakan perbuatan yang mengharamkan. Praktik riba di sini juga merupakan harta yang tidak mendapatkan manfaatnya. Bahkan Allah akan membinasakan orang yang melakukan praktik riba di dunia dan kelak di hari akhir. Dan Allah juga akan menyiksa kaum-kaum yang suka melakukan riba terhadap sesama umat manusia. Bahkan orang yang akan memakan harta riba, yang hartanya berlimpah ruah hingga tidak dapat dihitung, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan keberkahan dan kenikmatan dari harta tersebut. Dari sini kita bisa menjelaskan bahwa ada 4 jenis riba. Yang pertama adalah riba qardha, yaitu dengan menambahkan dengan jumlah tertentu yang diisyaratkan terhadap berutang. Yang kedua adalah riba jahiliyah, menambahkan jumlah hutang dari jumlah pokok yang dipinjam dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar hutang dalam tempo waktu yang ditentukan. Jenis riba ketiga adalah riba fadl, yaitu adalah menambahkan dari pertukaran harta barang yang sejenis karena kadar atau takaran yang berbeda, baik kualitas, jumlah, berat maupun ukuran dari kedua barang yang dipertukarkan tersebut. Yang keempat adalah riba nasi'ah, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Bisa berupa tambahan sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang atau sebagai tambahan hutang baru tersebut. Sekarang ini, seluruh masyarakat pasti melakukan kegiatan ekonomi, baik itu jual beli, bisnis, semua kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya adalah di dunia perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Tetapi kebanyakan masyarakat apabila mendengarkan perbankan konvensional, pasti sudah terngiang di dalam pikiran kita atau mindset kita, yaitu terkait dengan bunga. Dan bunga itu sangat berkaitan dengan perbuatan riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat The Chromis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang terus mengulangi perbuatan itu, maka mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Riba ini juga dapat memberikan efek negatif kepada kita semua apabila tetap dilakukan terus-menerus. Efek ini berupa dapat menimbulkan rasa permusuhan dan mengurangi rasa kekeluargaan antar individu karena melemahnya nilai sosial kita, menimbulkan tindak kezoliman dan eksploitasi terhadap sesama umat manusia, menimbulkan rasa malas bagi seseorang yang telah memiliki modal dengan meminjamkan uang itu dan kemudian mendapatkan bunga
dan meminjamkannya lagi dan mendapatkanlah bunga lagi, sehingga orang itu tersebut tidak akan atau berbuat malas untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki dari bagian yang lain. Yang kemudian adalah menambatkan sifat elitim atau jauh dari kehidupan bermasyarakat, membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya seperti berbuat infak, sodako, zakat, dan lain sebagainya, seperti yang ditetapkan di bulan Ramadan ini. Sebagai contoh yang kita bisa petik adalah ketika kita meminjamkan uang kepada saudara kita, lalu saudara kita mengembalikannya dengan bunga, maka dari bunga tersebut, dari harta tersebut yang kita terima, lalu kemudian kita belanjakan berupa makanan, yang kemudian makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, maka dari makanan itu akan menjadi darah dan daging dalam tubuh kita, dan darah dalam daging tubuh kita itu akan terkontaminasi oleh barang riba itu. Sama seperti halnya ketika kita memberi barang berupa laptop atau meja atau rumah yang dari harta riba, yang kemudian rumah itu kita manfaatkan untuk mencari rezeki atau menjadi rumah untuk keluarga kita, yang kemudian kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, dan kehidupan sehari-hari itulah yang akan juga menodai amal ibadah kita, sehingga dan proses itu akan berlangsung terus-menerus sampai kita meninggal dunia. Maka dari itu, bertobatlah sebelum kita terjerumus ke dalam perbuatan yang negatif tersebut. Lalu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang mengandung praktik riba, seberapa lama pun pasti akan mengalami efek dan ketidakberkahan dalam harta kita. Lalu apa cara kita untuk menghindari riba? Yang pertama adalah mengerti dan memahami bahaya riba itu tersebut, jenis-jenis riba, dan kemudian kita pelajari tipe-tipe riba yang sekarang berkembang di dalam dunia masyarakat kita. Yang kedua adalah mengalihkan atau memindahkan tabungan dan kredit kita ke bank syariah. Yang ketiga, mencari transaksi atau jual beli atau rezeki dari sifat yang halal. Yang keempat adalah ketika kita membutuhkan pinjaman, maka mencobalah mencari pinjaman dari keluarga kita atau lembaga khusus yang bergerak di bidang syariah. Yang kelima adalah timbulkanlah saling bantu-membantu antar sesama umat manusia dan sesama umat muslim. Timbulkanlah sifat qanaah pada diri kita sendiri. Yang keenam adalah marilah kita sama-sama menjauhkan dari perbuatan riba itu sendiri dan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Semoga di dalam bulan Ramadan yang suci ini kita bisa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sekian ulasan singkat tentang riba. Semoga kita dapat memaknai Ramadan ini dengan lebih baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.